Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah amma ba'd. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kali ini saya ingin membahas tentang istighfar, sholawat, dan Al-Fatihah sebagai wiritan dasar kita. Kenapa saya sering menganjurkan istighfar, sholawat, dan Al-Fatihah ini sebelum kita melakukan zikir sebagai amalan kita yang inti? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha yuhibbul mutawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang-orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Jadi di dalam ilmu tasawuf juga diajarkan sebelum masuk kepada pembersihan diri, maka lakukanlah taubat. Karena taubat adalah kunci pintu ibadah itu sendiri. Ketahuilah saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, setiap saat kita selalu berbuat dosa, baik sengaja maupun tak sengaja. Mungkin di dalam prasangka timbul fitnah, di dalam prasangka ada sesuatu yang berbau maksiat, baik itu kepada Allah yang tanpa kita sadarin, dan juga kepada sesama kita. Dalam berteman mungkin kita sering bercanda, kita tidak tahu dia sakit hati atau tidak. Jadi hablum minallah dan hablum minanas ini rentan sekali terselip dosa, terselip kesalahan. Rasulullah sendiri juga di dalam suatu hadis dikatakan bertaubat minimal sehari 70 kali, ada juga yang hingga 100 kali. Jadi sebelum kita memasuki amalan-amalan inti, ada baiknya kita beristighfar. 100 kali itu satu putaran tasbih, paling lama juga 10 menit. Dilakukan ya yang ringan-ringan saja. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nah, kalau terpanjang, terlalu panjang, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, satu putaran tasbih. Jadi tinggal lagi niat kita mau atau tidak. Itu saja. Disitulah kita yang mengatakan hamba, menghamba, memohon ampunan. Kalau bukan hamba, dia adalah Tuhan yang tak perlu ampunan. Jadi kalau kita mau beristighfar, insya Allah kita akan ditujuki, kita akan diampuni Allah, insya Allah. Mulailah dengan bertobat, dengan beristighfar, karena istighfar adalah kunci pembuka dari segala amalan. Lalu selanjutnya adalah sholawat. Di dalam Al-Quran juga Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimat. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat ke atas Nabi. Jadi kenapa kita tidak ingin bersolawat? Sesuaikan arah niat solawat kita. Solawat ini banyak sekali manfaatnya. Solawat ini adalah wasilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu ayat dikatakan, carilah wasilah yang mendekatkan dirimu kepadaku, kata Allah. Rasulullah adalah wasilah. Rasulullah adalah risalah, uswatun hasanah, ya kan? Jadi apa salah kita bersolawat? Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, sholawat ini banyak sekali faedahnya, banyak sekali yang berzikir dengan sholawat ini. Didawamkan setiap hari, minimal 100 kali juga. Kalau sanggup 400 kali sehari semalam. Jadi dicicil, ya, subuh 100, isya 100, maghrib 100, ya kan? Zuhur 100, sebentar itu.
Jadi satu hari bisa 500. Apa yang mau diharapkan? Ridho Allah. Tersambung kita kepada Allah melalui Rasulullah SAW. Syafaatnya kita tunggu di akhir kiamat nanti, di hari mahsyar nanti. Jadi saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, nggak ada ruginya kita bersolawat. Bukti cinta kita kepada Rasulullah, pembawa ajaran, pembawa kebenaran. Siapa yang dekat kepada Allah? Jadi melalui sholawat kita memohonkan doa agar disampaikan salam kita kepada Rasulullah. Dan kita bersolawat sekali, Allah bersolawat 10 kali. Bayangkan. Terus begitu. Jadi doa tertolak kalau tidak ada di dalamnya sholawat. Ada satu hadis mengatakan demikian. Jadi sholawat ini bukan main-main dan bukan sembarangan. Jadi kita mendawamkan sholawat, artinya kita berwasilah kepada Rasulullah agar apa yang kita hajatkan, apa yang kita mintakan, insya Allah diijabah Allah. Ridho kita menjalankan sholawat, amalan-amalan sholawat, semoga kiranya Allah mendengarkan doa-doa kita. Jadi luruskan niat dalam bersolawat. Ini yang dikatakan lurus untuk bersolawat. Bukan mengharap sesuatu, bukan mengharap ilmu-ilmu, dan biarlah Allah yang memberikan kepada diri kita. Jadi dengan solawat hati menjadi tenang. Dengan solawat jiwa kita sejuk. Dengan solawat keadaan diri kita nyaman. Jadi sholawat ini sebelum melakukan zikir kita, lakukanlah supaya hati kita sejuk, supaya hati kita tenang. Jadi kalau kita lagi emosi, kita lagi amarah, bersolawatlah, insya Allah hati kita menjadi tenang. Selanjutnya saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, di samping kedua amalan itu, mungkin ada baiknya kita dawamkan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah umul kitab, induknya kitab. Jadi ibunya daripada Al-Quran. Kita bacakan Al-Fatihah sebanyak 100 kali. Ini bisa dicicil cara melakukannya. Jadi mungkin dari mulai subuh 35, kemudian zuhur 30, dan terus dikurangi 5 hingga nanti di waktu isya tinggal sisanya. Saya rasa itu tidak terlalu berat Al-Fatihah ini. Jadi didawamkan, tidak usah lagi tanya manfaatnya apa. Sudah banyak yang terbukti dan banyak yang merasakan manfaat daripada sholawat ini. Kalau sholawat tujuannya untuk macam-macam, Al-Fatihah untuk macam-macam, ya makanya ini yang banyak kekeliruan. Lurus saja kepada Allah, tergantung Allah apa yang mau diberikan kepada kita. Jadi Al-Fatihah itu adalah umul kitab, induknya daripada Al-Quran. Lalu dari Al-Fatihah, dari istighfar, kemudian sholawat, kemudian Al-Fatihah, apabila kita dawamkan ini, insya Allah setelah selesai kita masuk kepada amalan inti zikir nafas. Coba rasakan sebelum masuk kepada zikir nafas dengan melakukan wiritan-wiritan, coba rasakan perjalanan jiwa kita. Dan tanpa wirid dalam kehidupan kita sehari-hari, coba rasakan. Insya Allah, saya tidak berani janji, tapi janji Allah pasti. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, zikir nafas adalah zikir inti. Zikir nafas katanya zikirnya para wali. Apa para wali itu duduk dan menemukan zikir nafas ini tanpa ada riyadhah, latihan-latihan atau wirid-wiritan. Para kiai, para santri di dalam pondok ya,
itu selalu melakukan tirakat-tirakat, wiritan-wiritan, latihan-latihan. Jadi sebelum mereka masuk kepada hal ini, zikir ini, mereka akan melatih dan terus melatih. Agar apa? Agar didapat makna dari zikir inti ini. Jadi ada yang ketika mendengar zikir nafas dipraktekkan, nah mungkin dayanya akan terasa bergoyang-goyang, ya kan, naik turun, nah, bergetar, nah seperti itu. Jadi sensasi-sensasi itu coba nanti setelah menjalankan ini rasakan sendiri. Saya tidak menyarankan mengkhususkan, tetapi telah banyak orang yang merasakan. Saya hanya menghimbau kalau sekiranya ini bermanfaat, ya mari kita pakai. Karena para wali, para kiai mungkin telah melakukan hal-hal ini sebelum membuka keilmuannya, membuka zikir nafas ini untuk kita. Zikir nafas ini bukan penemuan baru. Zikir nafas ini sudah ada daripada lama. Tadi kan dikatakan zikir nafas zikirnya para wali. Wali itu kan dari dulu sudah ada, bukan sekarang ini. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita belajar mewiridkan istighfar sebagai bentuk kefanaan kita, zero kita. Kalau orang yang tidak mau bertobat, tidak mau mengakui kesalahannya, itu sudah menjadi Tuhan. Ya, kembali kepada sholawat. Sholawat itu adalah wasilah, ya kan? Wasilah itu jalan. Nanti kita kupas lagi kenapa harus bersolawat. Kemudian Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah induknya Al-Quran. Kita saja dekat dengan ibu kita, ya. Mana yang lebih dekat? Ke bapak atau ke ibu? Ibu yang melahirkan kita, bukan bapak. Nah, begitulah juga dengan hakikatnya Al-Fatihah. Semoga kiranya ini bisa dipahami. Mari sama-sama kita jalani dengan ikhlas hati tanpa mengharap apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kurang saya mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian, karena semuanya adalah kekeliruan saya semata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.